Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya bersama mau mengajak Bapak, Ibu untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Kitab Hakim-Hakim pasal 15. Kitab Hakim-Hakim pasal 15. Saya mau mengajak kita mengawali hari ini bersama dengan doa. Setelah itu kita merenungkan firman Tuhan. Dan saya juga mau mengajak kita berdoa bersama. Ya, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah kami boleh hidup dalam ucapan syukur karena kami ada sebagaimana kami ada hari ini semuanya oleh karena berkat kasih, kemurahan, penyertaan, pemeliharaan dan juga perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk satu minggu yang sudah kami lewati dan kami berada kembali di akhir minggu ini. Kami semua tahu ini adalah berkat penyertaan Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan, kami akan memuji nama Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Allah Roh Kudus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, biarlah Engkau memberkati akan ibadah singkat kami pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap kami boleh diselimuti oleh kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan, puji-pujian. Dan ketika kami berdoa, Tuhanlah yang akan menyatukan hati kami dan membawa kami fokus hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih, dalam namamu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, sebagaimana yang saya katakan, saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-15. Kita akan membaca satu pasal ini ya, terdiri dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan ia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya, sebab itu aku memberikan kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kuambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakan nyalah obor itu dan dilepaskan anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu, sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal di dalam goa di bukit batu Etam. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke goa ke gunung batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu.
Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorai, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya di punggutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai ini kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Setelah berkata demikian dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Setelah ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kuberikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu? Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamai mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang baru kita baca itu sebuah cerita yang sangat menarik ya. Sebuah cerita yang sebenarnya mau menyampaikan kepada kita, ada seorang suami yang dia pernah meninggalkan istrinya karena sebuah kemarahan ketika, kalau kita membaca ayat 14 ya, yang begitu dia lihat dia jatuh cinta, dia meminta kepada orang tuanya supaya melamar gadis ini menjadi istrinya gitu ya. Tapi kemudian di dalam sebuah keadaan ketika dia memberi teka-teki, lalu kemudian istrinya itu dikerumuni atau dikeroyok lah oleh teman-temannya orang Filistin itu untuk meminta jawaban daripada si Simson atau suaminya. Simson marah sekali karena tadinya dia tidak mau memberikan jawaban. Bahkan di dalam pasal 14 Simson bilang begini, papa mamaku aja, ayah ibuku aja aku tidak berikan jawaban, kenapa kepada kamu harus. Tapi sebagai seorang yang kemudian mencoba merayu suaminya, akhirnya dia memperoleh jawaban. Dan betapa kesalnya Simson akan hal itu gitu ya. Nah saudara, pada waktu kekesalan itu dia pergi, dikatakan meninggalkan istrinya. Nah yang celakanya papa mertuanya ini memberikan istrinya kepada salah satu temannya atau dikatakan pengiring daripada teman yang mengiringi pernikahan daripada Simson itu. Nah Simson yang tidak tahu keadaan itu, ketika mungkin amarahnya sudah reda, pasal 15 ini berbicara bahwa dia datang bahkan membawa buah tangan untuk menjemput istrinya, untuk pulang atau untuk bertemu dengan istrinya untuk kembali berbaikan, katakan begitu ya. Tapi betapa terkejutnya dan marahnya Simson ketika dia mendengar papa mertuanya menyampaikan bahwa, loh, saya pikir kamu itu marah sudah sama istrimu, kamu meninggalkan istrimu sehingga saya tidak lagi mempertahankan, bahkan saya sudah memberikan kepada temanmu. Wah, saudara, waktu mendengar gitu, amarah Simson itu langsung ditujukan kepada bangsa di mana istrinya ada dan juga mertuanya. Sehingga dia bilang, aku tidak bersalah loh sama orang Filistin, kalian yang memperlakukan aku begitu gitu ya. Walaupun papanya sudah bilang, loh papa ini akan memberikan adik daripada istrimu, dia juga bahkan lebih cantik dari istrimu. Tapi bagi Simson itu bukan sesuatu yang bisa menenangkan perasaannya. Dia udah terluka, dia merasa terhina, dia merasa diremehkan, katakan begitu. Sehingga dia marah sekali. Lalu kemudian dia melakukan hal yang membuat kemarahan juga bagi bangsa Filistin. Saudara, kita membaca bagaimana kemudian dia melakukan hal yang merugikan ketika ada gandum yang sebentar lagi akan dipanen, ada gandum yang sebentar lagi akan dipakai dan sebagainya. Itu semua dibakar dengan cara brutal kalau saya boleh bilang ya, yang dilakukan oleh Simson. Nah saudara, kemarahan itu ditumpahkanlah orang-orang Filistin ini kepada bangsa Yehuda. Lalu mereka bilang, kalian harus seolah-olah gitu ya, membawa Simson, bukan seolah-olah, memang kalian harus membawa Simson untuk kami hukum gitu loh. Nah bangsa Yehuda ini juga jadi kesal, Simson kamu apa-apaan? Kamu loh bikin orang Filistin sudah tahu mereka itu berkuasa atas kita. Ya, mereka itu menjajah kita, katakan begitu. Kenapa kamu bikin kemarahan lagi?
Lalu kondisi sekarang bagaimana nih? Simpson bilang, oke, saya menyerahkan diri saya kepada kalian ya. Sebenarnya kemarahan Simpson itu double porsi ya. Pertama, sudah ayah mertuanya melakukan hal yang gak enak. Yang kedua, mereka membalas dulu kepada ayah mertua dan istrinya gitu loh. Jadi belum ada sebuah solusi, sudah ditimbulkan lagi kalau kemarahan. Jadi sebuah kemarahan yang bertumpuk ya, sehingga dia menyepi, katakan gitu ya, lari ke goa ya, menyepi di sana. Nah, pada waktu itu orang-orang ini kemudian juga mereka menyerang Yehuda, dan Yehuda kemudian meminta Simpson, kamu harus melakukan sesuatu nih, karena kita dalam sebuah kondisi yang sangat berbahaya atau sebuah keadaan yang rawan gitu loh. Lalu Simpson bilang, oke, saya siap. Lalu dia menyerahkan dirinya untuk diikat, lalu dia dibawa pergi kepada orang-orang Filistin. Tapi dia bilang sama mereka, kalian jangan apa-apain saya, gitu loh ya. Jangan istilahnya melawan saya. Oh enggak, kami hanya membawa kamu sebagai tawanan, katakan gitu. Lalu kemudian akhirnya pergi. Saudara, yang diceritakan adalah Simpson mengalahkan begitu banyak orang. Bahkan terakhir dengan rahang keledai dikatakan dia memukul ada 100.000 orang. Waduh, itu capeknya kayak apa ya. Satu orang ke saudara mungkin kalau melihat film ya fiktif ya. Tapi kalau kita lihat ada seseorang yang ketika dia mencoba berkelahi, dia melawan begitu banyak orang. Kalau mungkin itu 50, 100 kalau dia punya keahlian. Tapi kalau mungkin sampai ribuan, itu sesuatu yang pasti melelahkan banget. Dan Simpson mengalami kelelahan fisik yang luar biasa. Kelelahan karena dia harus berhadapan dengan musuh, tapi dia punya power, kekuatan yang datang daripada Tuhan, yang memang Tuhan taruh bagi dia, ya, yang Tuhan berikan kepada dia untuk melindungi bangsanya, untuk dipakai untuk melawan orang-orang Filistin ini ya. Walaupun kalau kita lihat dalam cerita Simpson ini, banyak hal yang dia lakukan itu bukan menjadi apa yang menjadi mungkin tidak semua, mungkin agenda Tuhan ada, tapi ketika dia melakukan cara-cara, udah begitu banyak dirinya yang terlibat, emosi-emosi, kemarahan pribadi, keinginan pribadi, kehendak pribadi gitu ya. Sehingga ada banyak hal yang kita lihat tidak sesuai gitu ya. Memang agenda Tuhan sepertinya terlaksana, tapi ada banyak cara-cara yang tidak sesuai gitu ya saudara. Nah, ketika kemudian Simpson akhirnya diperhadapkan, lalu dia mengalahkan begitu banyak orang dan dia letih. Nah, ini yang saya mau mengajak kita melihat saudara. Jadi pada waktu dalam keletihan itu, ayat yang ayat yang ke-18 saya mengajak kita membaca, dikatakan gitu. Ketika ia sangat haus ya, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau, dia menyadari ya, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan. Artinya dia tahu ketika dia mengalahkan 1.000 orang, ketika dia mengalahkan beberapa ratus orang, ketika dia mengalahkan bangsa ini, bangsa Filistin, dia tahu bahwa kekuatan itu daripada Tuhan. Dia bilang begini, ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu ya. Masakan sekarang aku akan mati kehausan. Jadi dia rupanya lagi haus banget dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu ya. Masakan sekarang aku akan mati kehausan, jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Jadi dalam sebuah keletihan secara fisik dan dalam rasa dahaga, hausnya, dia berteriak kepada Tuhan, aku tidak mau mati dengan cara ini memalukan. Setelah engkau memberikan sebuah kemenangan yang begitu besar, setelah aku melakukan hal yang begitu besar, dan bangsa ini mengalami kekalahan gitu ya. Kemenangan yang besar ini, jangan sampai aku ini mati kehausan. Ya, jangan sampai aku ini jatuh ke dalam tangan orang-orang yang bersunat itu. Karena mati kehausan, lemes, ya bisa diserbu aja oleh orang-orang tersisa atau dan sebagainya gitu ya. Nah, kita lanjut ayat 19. Kemudian, ini keren abis saudara. Kemudian Allah membelah liang batu yang di lehi itu. Artinya seruan yang disampaikan oleh Simpson didengar oleh Allah. Ya, dia yang berkata, dia yang memberikan kemuliaan kepada Allah. Dia berkata, Allah, kekuatan yang aku punya itu datang daripadamu sehingga aku bisa membasmi orang-orang yang menyerang aku dan bangsa ini gitu ya. Lalu kemudian dia berkata, meminta Tuhan untuk menolong dia yang sedang kehausan ini, dan mungkin dalam sebuah keadaan yang dehidrasi udah ya, sudah keadaan yang kalau zaman sekarang di rumah sakit mungkin langsung diinfus gitu ya. Jadi seseorang yang membutuhkan cairan tubuh karena sudah habis-habisan keluar gitu. Seperti apa kita nggak tahu ya. Nah, dikatakan ayat 19, kemudian Allah membelah
liang batu yang di leher itu. Wow, kenapa saya bilang keren? Allah mendengar seruan itu dan Allah bertindak. Ya, Allah bertindak ya, dan keluarlah air dari situ. Wah, saya pikir waktu keluar air di situ, kalau kita sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan katakan gitu, lalu kita lihat kadang-kadang di tepian-tepian tebing itu tiba-tiba ada air yang mengalir. Kita, bagus ya, di tengah-tengah tandus seperti ada air, ada mata air yang mengalir. Kok lihatnya sejuk. Nah, itu kita saudara. Tapi kalau Simpson ini ketika dia melihat air yang mana keluar dari liang batu yang ada di lehi itu ya, wah, saya rasa dia meminumnya dengan luar biasa. Dia menikmati kebeningan air itu ya, jernih, air yang sehat, air yang diberikan, air yang terbaik yang datang daripada Tuhan ya. Lalu dikatakan apa? Hanya dengan minum air yang segar yang datang daripada Tuhan, dia menjadi kuat dan segar kembali. Dia menjadi kuat dan segar kembali. Saudara, perasaan yang mungkin kacau balau, perasaan yang mungkin menyiksa, perasaan yang mungkin menyakiti hatinya, melihat istrinya sudah diserahkan kepada orang lain, kemudian melihat istri dan mertuanya yang dibakar oleh bangsa Filistin, oleh orang-orang Filistin, itu menyesakan hatinya. Lalu melihat bangsanya sendiri, orang-orang Yehuda yang menghantar dia, seolah-olah membawa dia ke depan orang Filistin untuk dibantai, katakan begitu ya. Lalu kemudian dia harus berhadapan dengan orang-orang Filistin dan membunuh mereka, bahkan kemudian memukul 1.000 orang. Saudara, tiba-tiba dia menikmati ada air, ada dahaganya boleh dipuaskan oleh Tuhan. Wah, itu sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang dikatakan membuat dia segar dan membuat dia kuat kembali ya. Lalu dikatakan sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Nah saudara, ini yang saya mau mengajak kita untuk bersama merenungkan. Mata air penyeru. Saudara, saya tidak tahu seberapa banyak di antara kita yang kadang-kadang bisa mengalami yang namanya kekosongan dalam hati kita. Mungkin karena kesibukan kita, mungkin juga karena amarah-amarah yang terkadang tidak tersalurkan kepada orang lain atau kepada sesuatu atau tersimpan di dalam hati kita. Lalu ada begitu banyak pikiran yang berkecamuk di pikiran kita yang mengganggu tidur kita, mengganggu keseharian kita. Nah, pada waktu kekosongan-kekosongan itu terjadi, pertanyaannya, kepada siapakah kita minta kembali kekuatan itu? Kepada siapa kembali kita datang lalu kita bisa merasakan yang namanya dipuaskan dahaga jiwa kita. Ya, ada begitu banyak orang yang merasa ketika dia beribadah setiap hari Minggu, namun dia mengalami hari-hari yang penuh dengan kekosongan. Lalu dia ada yang bertanya, kenapa ya Bu, saya kok merasa tetap kosong? Saya merasa seperti ada yang hilang. Lalu saya cuma berkata bahwa kadang-kadang ketika kita beribadah hari Minggu, kalau kita tidak mau membuka hati kita untuk benar-benar diisi oleh firman Tuhan, merasakan hadirat Tuhan melalui puji-pujian, melalui apa yang kita ikuti, maka kekosongan itu tidak akan pernah terjawab. Karena kekosongan sisi manusia, siapapun dia ya, manusia itu pasti ada rasa kosong dalam hatinya yang hanya bisa diisi oleh sang penguasa itu, saudara. Sehingga ketika ada orang-orang yang kita tahu mereka punya harta berlimpah, mereka terkenal, mereka aktor, artis terkenal di Hollywood sana. Banyak orang Indonesia yang mencoba masuk, bukan menembus tembok-tembok itu, nggak bisa, saudara. Ya mungkin kalau di Indonesia dia termasuk eksis, tapi ketika dia mencoba melalang buana tidak tentu dia tiba-tiba bisa menjadi artis luar sana, saudara. Kita tahu begitu banyak cerita pribadi-pribadi aktor-aktor yang terkenal ya, bukan cuma di barat sana, di Asia juga begitu banyak orang yang kemudian mengambil sikap bunuh diri. Padahal kalau kita checklist kita akan lihat loh, nama terkenal, cantik, tampan iya gitu ya, punya banyak uang, mobilnya aja nggak kehitung, rumahnya aja mungkin lebih gede daripada gudang-gudang yang ada di Indonesia, katakan begitu. Apalagi tapi kenapa dia bunuh diri? Karena ada sebuah kekosongan yang terkadang tidak terisi. Ya, ada kekosongan. Jadi mulai mungkin dengan adanya sebuah pergumulan, tapi juga memang benar-benar hanya karena kekosongan, saudara. Nah, saya berharap kita yang ada pada pagi hari ini, kita yang mendengarkan renungan ini, kalau ada di antara kita yang masih merasakan ada kekosongan di hati kita, mari kita coba datang kepada Tuhan. Bukan coba, saudara, harus benar-benar datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan.
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang bisa mengerti keadaan kita melebihi diri kita sendiri. Allah lah yang bisa mengisi rasa kosong dan sepi di hati kita. Banyak orang yang menghidupi kehidupan ini walaupun dia berKTP Kristen, tapi dia tidak mengimani kepada Allah yang hidup. Sehingga ketika ia menjalani hari-hari, dia merasa sepi, merasa sendiri. Saudara, ketika seseorang itu sudah merasa sendiri, ya, maka kita harus waspada dengan baik, ya. Kenapa kita merasa sendiri? Padahal Allah bilang, aku adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta, Allah yang menemani, Allah yang bersama. Lah kalau kita merasa sendiri, kenapa? Jangan-jangan kita sudah lama tidak ngobrol, tidak berdoa, tidak bersekutu, tidak membaca firman dengan hati, hanya membaca dengan mata, menyelesaikan sebuah bacaan, tapi hati kita tidak ikutkan. Lalu kita merasa kekosongan, lalu kita merasa kita sendiri, lalu kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kok dia enak, kok saya enggak, kok dia begitu, kok saya enggak, gitu ya. Saya dan saudara tahu pemazmur pernah mengalami itu. Ketika dia melihat begitu banyak orang-orang fasik yang hidupnya enak, dia bilang seolah-olah kenapa kita yang hidup dekat dengan Tuhan kok kita tidak merasakan hal itu. Tapi puji Tuhan di akhir Mazmur dia kembali menyatakan bahwa dia percaya Allah adalah Allah yang mengasihi. Ya, Allah tetap adalah Allah yang memelihara. Dan dia tidak boleh menjadi seorang yang iri kepada kehidupan orang-orang fasik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kita menjadi orang-orang yang ingat selalu berseru kepada Tuhan. Yang kedua, mungkin kita tidak mengalami kekosongan, tapi mungkin kita sedang dalam sebuah pergumulan yang tak henti-hentinya, sebuah permasalahan, pencobaan yang tak henti-hentinya seolah-olah menemani kita. Masalah yang terus beruntun. Kita melihat hidup orang lain kok sepertinya dijauhkan dari masalah. Tapi hidup yang kita jalani kok masalah dan masalah. Keberuntungan itu seolah-olah tidak menjadi milik kita, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk melihat hidup ini di dalam berkat Tuhan dari semua segi kehidupan. Karena kalau kita berbicara tentang yang namanya berkat lalu kita mengkotakkan berkat itu hanya berupa finansial atau berupa sesuatu yang sifatnya memenuhi kebutuhan, maka kita bisa kecewa dan tidak percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang memberkati hidup kita. Saudara, kadang saya merasa bahwa begini saudara, ketika saya melewati katakanlah satu tempat di tengah-tengah orang-orang yang mereka dalam kondisi yang menurut saya, dibandingkan saya pasti mereka lebih susah. Karena mereka cuma duduk di trotoar, mereka makan nasi bungkus yang lauknya itu bukan ayam, tapi hanya tempe tahu. Ya kalau beruntung mungkin ada telur, sayur yang banyak ya. Dan kadang misalnya kalau kami pergi ke satu tempat di mana tempat makan itu bisa nunjuk-nunjuk, nggak semua orang menunjuk ayam saudara, karena kantong dia tidak sanggup membeli ayam. Mungkin dia hanya menunjuk sayur, nasi dan sayur. Dan saya cuma pikir gini, ya puji Tuhan ya ada warung-warung begini. Warung-warung begini menolong orang-orang yang mereka tidak punya begitu banyak uang untuk dibelanjakan, tapi mereka bisa memenuhi paling enggak untuk mengenyangkan perut mereka. Jadi ada orang yang sanggupnya sayur, ada orang yang ya tambah tempe tahu telur lah. Katanya anak-anak 3T gitu ya, tahu, tempe, telur. Tambah lagi 1 T apa terong. Jadi kalau ke warung minta 3T atau minta 4T gitu ya. Kalau 4T plus apa udah lebih bagus tuh duitnya gitu ya. Ada orang yang bisa beli ayam tapi dia tidak bisa beli steak. Ada orang yang makan tiap hari mungkin steak gitu loh saudara. Tapi ya hidup itu begitu. Hidup itu ya tidak semua sama. Tapi ada satu hal yang sama, yaitu Allah kita adalah Allah yang hidup saudara. Sehingga ketika kita menyikapi hidup ini, ketika kita berhadapan dengan pencobaan, ketika kita berhadapan dengan pergumulan, kita harus mempunyai hati yang benar. Hati yang percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mengasihi kita, dan Tuhan yang selalu memberkati. Dan hidup kita adalah hidup yang diberkati. Bukan hidup yang tidak diberkati. Jadi jangan melihat berkat Tuhan itu dari sudut-sudut pandang yang
manusia, saya dan saudara yang lemah ini lihat. Tapi mari melihat dari sudut pandang Allah tentang pemeliharaan. Ketika Simson berseru kepada Tuhan, dia hanya meminta air, saudara. Tapi Allah membelah, dikatakan ya, membelah liang batu itu dan mengeluarkan air yang segar, yang kemudian membuat dia kuat dan segar, bugar kembali, saudara. Kenapa? Bukan hanya sekedar karena ada air yang dia minum, tapi karena Allah yang mendengar, Allah yang menguatkan, Allah yang hadir melalui air, melalui batu atau membelah liang batu. Allah hadir di situ, saudara. Itu penting sekali. Air yang keluar itu bagian berkat tersendiri. Tapi Allah yang hadir melalui membelah liang batu itu adalah sebuah kekuatan yang diperoleh oleh Simson. Saya dan saudara juga harusnya menyadari setiap hari Allah itu membelah liang batu bagi kita. Jadi kesegaran, kekuatan Tuhan akan selalu berikan ketika kita berseru kepada Dia. Ketika kita berseru, kita berteriak, kita menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita. Berseru itu mempunyai pengertian dalam bahasa Indonesia artinya apa? Berteriak dengan nyaring, berkata-kata, bersuara, menyampaikan sesuatu. Ya saudara ya. Nah mari jangan pernah letih berseru kepada Tuhan. Percaya akan berkat kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa sih yang terlalu berat bagi Tuhan? Tidak ada. Semuanya dapat Dia selesaikan. Berat bagi kita? Tidak apa-apa karena saya dan saudara adalah manusia ciptaannya. Tapi mari kita datang kepada pencipta kita karena Dia akan menolong kita. Saudara, saya mau mengajak kita bersama melakukan satu pujian lalu kita akan masuk dalam doa. Dia hanya sejauh doa. Kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari kita pujikan sekali lagi pujian ini dari yang pertama tadi. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh
berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan kami. Terkadang kami bisa melakukan hal-hal yang jahat ya Tuhan. Kami berupaya dengan usaha kami untuk mencari pertolongan tatkala kami dalam kesesakan, ketika jiwa kami terasa kosong dan hampa. Namun sesungguhnya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia, yang datang untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Sehingga kami tidak perlu mencari jauh dengan cara-cara yang susah. Ketika kami letih lesu berbeban berat, ketika kami merasa hampa dan kosong, sesungguhnya kami hanya perlu datang kepadamu dalam doa kami. Dalam sebuah seruan, kami berseru memanggil namamu ya Bapa, mendengarkan suaramu melalui firman yang kami baca, berseru menyatakan isi hati kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang selalu mendengarkan setiap seruan doa kami. Saat ini hamba bersama datang menyerahkan untuk setiap hati yang sedang mengalami kekosongan ya Tuhan. Mari Tuhan berbelas kasihanlah kepada mereka. Biarlah mereka diingatkan, mungkin melalui mendengarkan renungan tadi atau kami yang mendengarkan ketika kami bertemu dengan orang-orang ini, kami boleh memberitahukan kepada mereka bahwa Engkau Allah adalah Allah yang sanggup memenuhi kehampaan, kekosongan hati mereka, sehingga mereka boleh mengalami yang namanya kekuatan, menikmati kesegaran bersama dengan Tuhan, dibangkitkan kembali jiwa-jiwa yang kosong, karena mungkin mereka sempat menjauh daripadamu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan hati yang kosong-kosong ini. Tuhan, Engkau isi dengan kasih, anugerah, dan firman-Mu. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau boleh hadir, Engkau juga boleh menolong mereka. Biarlah mereka tidak melepaskan pegangan tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka dapat mendapat kekuatan daripada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang mendengar setiap seruan kami. Ketika kami datang kepadamu, maka Engkau membelah liang batu itu ya Tuhan. Dan membiarkan kami merasakan pertolongan daripada Tuhan. Dan biarlah ketika kami datang kepada Engkau Allah yang hidup, kami kembali boleh memperoleh kekuatan, kami kembali memperoleh kesagaran, kemampuan untuk menghadapi segala bentuk pencobaan pergumulan yang Tuhan izinkan kami harus hadapi dan kami harus lalui. Bapa di surga, kami sungguh berdoa dan kami menyerahkan ini semua di hadapan Tuhan. Bahkan kami menyerahkan untuk mereka yang sedang mengalami tantangan demi tantangan dalam hidup ini. Mereka yang berpikir bahwa tidak ada jalan keluar, biarlah mereka diingatkan kembali kepada Engkau ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sehingga mereka boleh mengalami namanya pertolongan, tidak putus asa di dalam tantangan-tantangan yang terasa berat membebani mereka. Firman-Mu berkata di dalam Matius 11 ayat 24 sampai kesekian, bahwa kami boleh datang kepadamu ketika kami lesu dan berbeban berat, karena Engkau Allah adalah Allah yang memberikan kelegaan, dan Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang sabar menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah itu boleh kami peroleh ketika kami yang saat ini sedang berhadapan dengan tumpukan-tumpukan pergumulan, tembok-tembok yang sepertinya tidak ada pintu untuk membawa kami kepada jalan keluar daripada tembok-tembok masalah ini ya Tuhan. Kami juga berdoa dan kami menyerahkan ya Tuhan, dalam segala pergumulan daripada hamba-hamba Tuhan yang melayani, khususnya mereka yang dipercayakan ketika ada
konseli atau orang-orang yang datang untuk konseling. Biarlah Tuhan juga menaruh hikmat firman Tuhan di bibir mulut mereka, sehingga mereka pun dapat menjadi penolong bagi orang-orang yang datang melalui kebenaran firman yang mereka pelajari. Dan kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan di dalam segala kehidupan yang mereka hadapi. Kami tahu Tuhan, kami sebagai hamba-hamba Tuhan, keluarga kami pun bukan berarti imun terhadap masalah. Tetap ada banyak masalah pergumulan yang kami Tuhan izinkan alami. Untuk itu biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang tough, yang terus beriman kepada Tuhan sebagaimana yang kami ajarkan kepada umat-Mu. Dan kami berdoa biarlah melalui jam-jam konseling yang ada, keberadaan hamba-hamba Tuhan dimanapun Tuhan boleh menjadi berkat tersendiri bagi orang-orang yang datang yang membutuhkan kelegaan daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk lembaga-lembaga konseling yang ada khususnya di Indonesia, di Pulau Bali juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan memakai lembaga-lembaga konseling Kristen ini menjadi berkat tersendiri. Tuhan taruh hati yang terus berharap, berdoa kepada Tuhan, sehingga setiap hari ketika berhadapan dengan permasalahan orang-orang yang datang, mereka dapat memberikan jalan keluar seperti yang Engkau kehendaki ya Bapa. Kami sungguh berdoa menyerahkan ini semua di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa dan kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan daripada setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah kami belajar terus Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan ketika kami menjalani kehidupan kami, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga kami. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan bila saat ini Engkau melihat ada hubungan suami istri yang retak, ada hubungan orang tua anak yang juga sedang mengalami keretakan, hubungan saudara bersaudara yang juga mengalami keretakan. Allah, Engkau yang maha tahu, Engkau boleh hadir menolong mereka semua Tuhan tanpa kecuali. Sehingga sebagai orang tua kami belajar berserah kepada Tuhan untuk permasalahan anak-anak kami. Sebagai anak-anak kami juga belajar berserah mempercayai Tuhan bahwa orang tua yang Tuhan berikan adalah wakil Tuhan untuk membawa kami, mendidik kami untuk melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Sebagai saudara bersaudara kami diingatkan bahwa firman Tuhan menginginkan saudara bersaudara untuk berdamai satu dengan yang lain. Bahkan ketika ada kebenaran firman yang mengingatkan kami, kalau kami mau membawa persembahan namun kami ada perselisihan dengan saudara kami diminta untuk menaruh itu persembahan dulu. Selesaikan pergumulan atau permasalahan kami, perselisihan kami dengan saudara kami. Baru kami boleh datang membawa persembahan itu. Tuhan, itu semua karena Tuhan mau kami hidup dalam damai yang daripada Tuhan. Hidup dengan penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Untuk itu kami berdoa bila ada yang sedemikian, Tuhan hadir dan Tuhan menolong semuanya. Tuhan, saat ini kami juga mengingat untuk orang-orang tua kami. Tuhan memberkati mereka. Tuhan jagai kesehatan mereka, rohani mereka, iman mereka. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya antara sesama lansia. Mereka boleh saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah besok. Tuhan hadir dan Tuhan kembali memberkati. Tuhan menolong untuk serangkaian kegiatan minggu, hari-hari dalam seminggu yang kembali akan kami lewati. Bukan saja ibadah umum besok, ada juga persekutuan ibadah remaja, ibadah sekolah minggu, lalu ada pembesukan, lalu ada kegiatan-kegiatan rutin lainnya, baik itu latihan kur mungkin, ada juga persekutuan doa, persekutuan komisi remaja, komisi pemuda, komisi wanita, komisi pria, lansia. Tuhan tolong semuanya, agar semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Dan dari bulan ke bulan kami semua kembali diberkati melalui minggu-minggu kami melewati setiap persekutuan-persekutuan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh bersama disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Dan biarlah kami terus menjadi penyeruh ketika kami dalam segala kesesakan kami tidak berseru kepada yang lain tapi hanya datang kepada Tuhan. Kami bersyukur dan sekali lagi kami bersyafaat menyerahkan kehidupan gereja kami ini semua. Biarlah Tuhan yang menolong kami melewati hari demi hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati hari-hari bersama dengan keluarga.